Assalamualaikum guys, ketemu lagi di Ulas Buku. Hari ini aku akan membahas sebuah novel yang baru aja terbit di Gramedia Digital. Judulnya Hours, nih kayak gini covernya. Novel ini adalah novel yang cukup sensitif, mengangkat tema yang sensitif karena isu sosial yang diangkat di sini adalah isu yang sempat berkembang di masyarakat kemarin. Aku juga sempat sih ngobrol bersama penulisnya di live Instagram Expert Class Project. Di situ kita membahas tentang isu child free. Nah, isu child free ini yang aku mau sampaikan hari ini, yaitu isu yang dimana ada sepasang suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Nah, dari topik itu aja udah bayangkan kalau cerita di sini adalah membahas tentang marriage life atau kehidupan pernikahan. Nah, yang ditulis di sini juga bukan kehidupan pernikahan yang happily ever after, tapi juga ada konsekuensi yang dihadapi oleh suami istri, dan ini bisa banget jadi cerminan buat orang-orang pembaca yang kayak aku misalnya belum menikah. Jadi kita tergambar bahwa ada ujian-ujian pernikahan yang bisa jadi persiapan gitu ketika kita memutuskan menikah. Nah, langsung aja kita ngomongin ceritanya. Seperti yang sudah aku ungkap di awal tentang isu child free yang dibahas dalam novel ini, jadi di sini ceritanya adalah ada tokoh yang namanya Prita dan Andi. Mereka adalah sepasang suami istri yang kebetulan bertemu di tempat kerja. Mereka memutuskan menikah, dan sebelum menikah itu udah membahas nih isu-isu ini. Kayak kalau udah menikah nanti siapa yang resign, karena kan salah satu di antara mereka harus resign karena kerja di kantor yang sama. Atau ada panggilan kesayangan enggak, terus tinggal di mana, atau ke kantor sama siapa, sampai akhirnya bilang mau memutuskan punya anak apa enggak. Karena Prita ini memiliki trauma masa lalu yang bikin dia mikir kayaknya aku nggak yakin deh jadi ibu yang baik, karena menjadi orang tua itu bukan tugas kayak di kantor yang ada jamnya, ada work hour-nya, dan ketika udah selesai ya udah gitu, kita dibebaskan dari tugas-tugas kantor. Tapi kan kalau jadi orang tua kan mesti kerja setiap hari, nggak ada jamnya, dan harus memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sampai finansial anak itu. Jadi di sini Prita diskusi dengan Andi apakah dia boleh kalau memilih untuk tidak memiliki anak, dan Andi membebaskan itu. Nah, di sini adalah topik menarik dari novel ini. Nah, berangkat dari diskusi sebelum menikah itu, jadinya si Prita ini dan Andi sudah memiliki keputusan yang bulat bahwasanya dia tidak ingin memiliki anak, dan Andi juga setuju akan hal itu. Jadi ini tentu aja bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku, dan mungkin lebih tepatnya kebiasaan atau adat masyarakat yang mana kalau misalnya menikah itu udah sepaket dengan reproduksi, atau nikah itu otomatis harus memiliki keturunan. Nah, mereka bertentangan tuh dengan hal itu. Dengan memutuskan hal itu, otomatis yang dihadapi mereka juga nggak mudah, karena kebetulan si keluarganya si Andi ini adalah keluarga yang konservatif, terutama ibunya ya. Jadi udah ngebet banget, udah nanya-nanya banget, dan dikit-dikit tuh kayak pertanyaannya cenderung annoying gitu. Kayak mereka tuh harus diperiksa lah, mereka harus mengapain, pokoknya harus sampai punya keturunan. Padahal di satu sisi si Andi ini punya kakak, dan kakaknya ini udah mau punya 4 anak. Terus Andi kan jadi bertanya-tanya, dan Prita juga nanya-nanya juga, emang kurang ya kalau punya cucu gitu. Bukannya cucunya aja udah banyak. Dan dari situlah kayaknya mereka tuh kayak sebel banget lah didesak-desak, dan mereka memutuskan apakah kita harusnya periksa atau enggak. Itu sih yang jadi pertanyaan mereka pada akhirnya. Nah, yang dimaksud dengan Hours ini, judul dari Hours adalah ini menggambarkan bahwa Prita dan Andi ini punya prinsip yang teguh, yang nggak bisa digoyangkan gitu. Jadi mereka memutuskan ketika menikah itu adalah dunia milik mereka gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah kuat dari dalam, seharusnya mereka itu nggak perlu dengerin omongan orang lain. Karena kalau misalnya udah kepikiran dengan omongan orang lain, yang terjadi adalah bukan Hours lagi, jadi kayak udah terintervensi lah ya, jadi udah kayak keganggu. Dan kalau misalnya mereka ngedengerin kata-kata orang lain yang kayaknya goyah, yang bikin mereka tuh
akhirnya berpikir lagi, itu akan jadi berantakan. Apa yang mereka bangun untuk jadi kokoh antara satu sama lain itu jadi terusik, jadi berantakan pada akhirnya. Hubungan yang mereka bangun, yang prinsip kesetaraannya itu jadi kayak gampang menyalahkan atau bikin mereka nggak nyaman satu sama lain, padahal mereka tuh udah menetapkan dari awal kalau misalnya mereka menikah itu mereka ingin bersama-sama sampai akhir, sebagaimana yang si Prita ini sudah mencita-citakan ketika bersama Andi dan merasa Andi ini adalah sosok yang tepat untuk menemani dia sampai akhir. Jadi kayak waktu itu kan si Prita juga orangnya trauma ya dengan masa lalu, dan diceritain bahwasannya keluarga yang dia punya adalah bukan keluarga yang beruntung gitu, keluarga yang dia punya bukan keluarga yang lengkap. Makanya Prita tuh berharap Andi ini menjadi seseorang yang dia andalkan. Nah dari sinilah mereka membentuk bahwasannya keluarga dia sama Andi ini adalah kita gitu, jadi ours. Kesan aku setelah membaca novel Ours ini, itu rasanya kayak konflik keluarganya berasa banget ya. Itu ngerasa relate banget karena kayak udah realistic fiction yang real banget lah gitu. Itu gampang banget ditemui di keluarga-keluarga Indonesia yang konservatif, yang berpikir bahwa yang berbeda itu akan salah gitu, tanpa berpikir panjang bahwasanya ada latar belakang yang menjadi alasan mereka. Itu pas ada bagian menghakimi atau bagian yang menyakiti, terutama ditujukan kepada perempuan, apalagi isu-isu patriarkisnya, itu lumayan bikin nyelekit banget ya. Kalau buat membaca perempuan itu tuh mungkin perempuan-perempuan lain di luar sana juga ngerasain hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Prita. Padahal Prita ini kan ceritanya dia adalah wanita karir yang punya prestasi, dan dia lewat karirnya itu ada pembuktian diri. Dia juga sama Andi ini punya hubungan yang setara, jadi kayak bukan kayak keluarga yang perempuannya harus begini harus begitu, tapi mereka tuh kayak ya udah, pernikahan itu adalah partnership yang saling gitu, saling membantu, saling mengurusi. Tapi itu kan gak semuanya bisa paham dengan hal itu. Tambah ada potret-potret masyarakat lain, misalnya di tokoh-tokoh yang lain ya, kayak si Fitri, kakaknya si Andi, yang mau atau mencita-citakan punya 4 anak, tapi pada dasarnya dalam hati dia nggak mampu untuk mengurusnya gitu. Bahkan aku sempet nangis di beberapa adegan. Jadi waktu itu aku lagi baca di kereta ya ceritanya, karena waktu itu mau berangkat ke kantor. Kalau misalnya aku nggak sadar itu lagi di kereta, mungkin aku udah banjir kali ya, karena ada beberapa adegan yang kayak mengorek inner child aku gitu. Jadi kayak ada yang memanggil flashback gitu terhadap apa yang dialami para tokoh, dan karena saking relate-nya tuh aku kayak sedih sendiri, merasa nyelekit sama kayak nyelekitnya si Prita, dan aku ngerasa standing applause sih dengan tulisan ini, karena pada akhirnya kayak ngasih makan sisi sensitif dan emosional aku aja. Nilai plusnya dalam novel ini juga, meskipun aku bukan termasuk ya kayaknya kayak berani bersikap atau memutuskan keputusan bulat seperti Prita, kayaknya aku berseberangan dengan prinsip ini, tapi aku suka banget dengan poin dimana kayak konsekuensi ketika seseorang memutuskan untuk memiliki anak. Bahwasanya yang namanya memiliki anak kan bukan kerjaan sehari 2 hari, setahun 2 tahun yang ada kontraknya ya. Dan di sini tuh Prita tuh jadi logis gitu ya, kenapa dia memutuskan untuk tidak, padahal dalam hati dia tuh penyayang sama anak kecil gitu. Tapi itu hal yang berbeda juga gitu, kayak meskipun dia penyayang sama anak kecil, bahkan dia dekat dengan keponakannya, bukan berarti dia merasa kayak dia yakin sebagai ibu gitu. Dan menurut dia sah-sah aja melakukan itu. Di sini kita tuh kayak dikasih gambaran secara logis, ditambah kan karena untuk membungkam suara orang-orang atau ngambil keputusan karena lagi baper aja atau gimana,
Tapi mereka tuh kayak punya pertimbangan khusus gitu, kenapa mereka akhirnya memiliki jalur yang berbeda dari orang lain gitu. Anyway, bukan berarti buku ini nggak ada ininya ya, minusnya. Satu-satunya yang minus dari buku ini adalah aku nggak suka tampilan Gramedia digitalnya. Sumpah, itu karena kemarin-kemarin aku baca buku di Gramedia digital ya, dan tampilan itu kayak baca e-book biasa gitu, kayak kita seolah lagi baca buku yang digital. Nah, kali ini aku baca yang novel yang terbaru kan, karena mungkin terbitnya baru-baru, tampilannya itu lebih kayak platform. Jadi pembagian tampilannya itu, pembagian ceritanya itu dari bab gitu, bukan halaman kayak biasanya. Itu sih yang disayangkan, karena jadinya nggak kayak layoutnya buku gitu. Bahkan ada adegan-adegan yang misalnya perpindahan adegan antara satu adegan ke adegan yang lain tuh nggak ada ininya, pembatasnya atau cliffhangernya atau gimana. Jadinya aku menyayangkan di situ, karena sebagai pembaca jadi mikir, loh kok jadi pindah ke sini ya, kok udah tokoh ini yang ngomong gitu, bukannya tadinya lagi di kantornya Prita, kok tiba-tiba udah di rumahnya si Andi. Itu tuh yang agak disayangkan sih gitu. Andaikan kalau misalnya ditampilin sebagaimana tampilan buku biasanya itu enak sih. Tapi meskipun begitu, ternyata aku berhasil menamatkan novel ini dalam 1 hari. Jadi novel ini tahu-tahu udah selesai aja, dan aku langsung WA Mbak Adrin untuk minta tanggung jawab karena aku akhirnya nangis karena baca buku ini. Gitu aja sih. Anyway, terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Buat kalian yang penasaran, silahkan kunjungi aja di Gramedia Digital, cari novel yang judulnya Hours. Itu menurut aku recommended banget gitu, entah kalian udah menikah atau belum. Jadi menurut aku ini recommended banget buat jadi gambaran atau cerminan bahwasanya kalau misalnya kalian menghadapi masalah seperti Prita, kalian kayak ada temennya. Kalau misalnya kalian belum sampai titik itu, setidaknya kalian punya gambaran gitu, konsekuensi apa yang perlu kalian hadapi andaikan kalian ada di tengah-tengah ujian pernikahan gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.